Nah, berikut akan saya jelaskan supaya tidak membingungkan teman-teman. Karena selama ini banyak aturan dan caranya yang sangat membingungkan. Ya, kalau menurut saya pribadi, saya tidak bingung-bingung. Saya cukup menggunakan dosis yang cuma satu comot ya, satu comot seperti ini untuk tanaman yang sudah mencapai 6 bulan sampai hari ini ya. Jadi berapa saja ini ukuran satu comot gini. Nah, berikut kita akan coba. Yuk coba dekat. Nah, ini lebih kurang 5 gram ya. Coba misalnya kalau kita menggunakan comot yang agak besar ya, teman-teman bisa melihat. Nah, ini comot agak besar ya teman-teman. Nah, dia paling banyak 10 gram. Ya berarti ini kurang lebih ya. Kalau comotnya sedang gini, ini sebanyak 5 gram. Ya kalau comotnya agak besar ya seperti ini, nah, ini 10 gram. Dia tidak akan lebih 10 gram. Ya paling leset-leset pun sedikit. Ya, jadi aman lah untuk bibit yang usia masih seperti ini ya. Ya kira-kira aja. Kalau untuk yang 6 bulan tadi ya comot sedang aja ya. Nah ini ya memang kalau kira-kira itu bisa membahayakan tanaman bibit ini. Ya cuma karena kita kan menggunakan dosis yang tidak berlebihan. Jadi menurut saya aman-aman saja. Ya karena ini pemupukannya kita lakukan setiap 10 hari ya. 10 hari satu kali pemupukan. Nah jadi ya seperti inilah keadaannya ya. Pertumbuhannya ya. Dibilang jelek enggak juga, dibilang bagus ya apa adanya ya. Seperti ini pertumbuhannya. Jadi untuk teman-teman supaya tidak bingung, gunakanlah cara yang pakai comot seperti ini ya. Kalau untuk yang usia sudah mencapai 6 bulan, tidak usah takut-takut. Ini tidak akan membahayakan ya. Namun ada cara yang perlu kita pahamin setiap melakukan penebalan. Yuk coba kita kasih contoh. Nah sini yang belum tadi. Kita tidak boleh menebarnya dengan cara ditebar ya. Ini harusnya ditabur seperti ini. Nah, kenapa harus ditabur di sekitar polybag ini? Supaya mencegah butiran ini tidak menyelip di bagian ketiak ini ya. Nah, karena kalau menyelip di bagian ketiak sini sangat membahayakan untuk tanaman yang masih usia seperti ini. Apalagi butir ini jatuh di pucuk bagian tengah ya. Bisa menyebabkan gosong pada bibit ini. Sehingga menghambat pertumbuhan tanaman ini. Nah, jadi ini perlu hati-hati juga ya. Nah, seperti ini tadi ya. Ayo kita lanjut lagi. Nah, seperti ini. Ini sangat mudah ya. Ini satu comot nih. Ini 5 gram tadi ya. Nah, nih. Ya, seperti ini ya. Nah, bisa paham pelan-pelan. Nah, ini pun kita lakukan dengan cara yang sama ya. Masih menggunakan dosis satu comot kecil ya. Nah, sedangkan yang ini, ayo kita maju lagi. Yang ini kita lakukan menggunakan comot yang besar ya. Nah, seperti ini ya. Yuk kita cek. Nah, seperti ini. Ini sudah berusia 8 bulan lebih ya. Ya sebentar lagi 9 bulan yang ini ya. Nah, ini udah siap tanam ya. Nah, ini kita menggunakannya comot yang agak besar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini comot yang seperti tadi. Ini tidak akan lebih pun cuma berapa mili ya. Nah, ini kita tebar seperti ini ya. Diperlakukan sama ya. Nah, seperti yang kita lakukan di bagian bibit yang kecil tadi ya. Ini cuma selisih 3 bulan. Nah, jadi sampai hari ini kita melakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK ya. Jadi untuk teman-teman tidak usah bingung, tidak usah pusing harus pakai pupuk ini, pupuk ini. Ya kalau menurut saya yang penting pertumbuhannya bagus ya. Apa ada seperti ini ya, saya bilang bagus pun mungkin teman-teman bisa melihat ya. Kalau tidak ada kendala apa-apa ya sudah kita lanjutkan pakai ini aja. Ini kita lakukan setiap 10 hari satu kali ya. Jadi seperti inilah ya perkembangannya setelah kita pupuk menggunakan NPK. NPK yang kita gunakan yang berkadar 15-15-64. Setelah itu kita selingin dengan 12-12-17. Habis itu kita selingin lagi. Jadi itu saja pupuknya ini. Tidak menggunakan pupuk apa-apa. Ya memang sebelumnya kita
2 bulan yang lalu ada melakukan pemupukan dolomit, itu cuma sedikit karena waktu itu ada gejala-gejala agak membandel ya, pupuknya tidak bisa diserap. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kita pahami, setelah melakukan pemupukan jangan langsung disiram ya. Nah, kenapa tidak boleh langsung disiram? Ya karena kalau menggunakan penyiraman yang seperti saya punya ya, pakai selang manual seperti ini, itu bisa mengakibatkan butiran MPK itu tadi ya mental naik ke atas sehingga nanti nyangkut di ketiak pelepah bibit ini. Nah, ini sangat membahayakan juga karena pupuk ini sangat tinggi kadar ureanya, karena kadar urea itu bisa mengakibatkan tanaman kita gosong ya. Ya misalkan kita ingin melakukan penyiraman, tunggu setelah 2 hari setelah mupuk, biasanya akan lebih bagus, kecuali teman-teman memiliki penyiraman yang canggih ya dengan cara mengembun yang apa tuh selang yang seperti polybag itu. Biasanya itu kalau di kebun-kebun itu menggunakan selang seperti itu. Cuma kalau kita cuma bibitnya lebih 1000 ya yang ada di sini, kita cukup menggunakan selang seperti ini saja ya dengan cara manual. Itu pun semburnya kita hadap ke atas ya, hadap ke atas, kita pencet seperti ini biar dia agak halus jatuhan airnya. Kalau dilangsungin begini ya udah tanah-tanah yang ada di polybag ini akan terangkat ya. Nah, jadi untuk teman-teman sepertilah contoh-contoh yang sudah kita lakukan pemupukan dengan dosis yang cuma 1 comot ya, 1 comot besar ya. Saya tidak ragu karena saya udah mencoba ya berapa ukurnya 1 comot, jadi saya tidak ragu lagi ya. Maka itu ini cara yang sangat tidak membingungkan ya, karena kalau menurut saya kalau tanaman itu udah hijau ya, tidak ada apa-apanya, ya udah berarti tidak diapa-apakan lagi. Yang perlu kita cek lagi kemungkinan ada gigitan hama pada daun ini yang perlu kita tangani betul-betul. Nah, kalaupun ada gejala seperti itu, teman-teman bisa datang ke toko pertanian, cari racun hama yang mengganggu daun tanaman kelapa sawit ini. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi jika masih aman-aman saja ya sudah lanjutin saja ya. Ini pupuk kita gunakan MPK ya. Yang hari ini kita menggunakan MPK 1564. Nah, setelah itu 10 hari berikutnya kita menggunakan MPK yang 12 12 17. Jadi itu saja pupuknya. Saya tidak menggunakan pupuk apa-apa. Ya karena zaman sekarang pupuk itu sangat mahal ya. Jadi kita tidak usah lagi harus pakai pupuk itu, harus pupuk ini. Ya intinya kalau udah bisa tumbuh bagus seperti ini ya menurut saya sih bagus ya. Kalau menurut teman-teman ya itu tidak tahu lah ya. Kalau sekelas petani biasa menurut saya udah lumayan bagus, ya udah lanjutin dengan cara seperti ini saja. Oke, videonya sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga cara ini bisa ditiru teman-teman karena cara ini sangat mudah ya, tidak ada syarat, tidak ada itu dan ini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini. Sukses untuk sahabat petani yang sudah menonton video ini.